Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Hadis yang mengandung kaidah fikih, ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio di mana saja Anda berada, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di program live interaktif Fatwa TV Konsultasi Islam bersama guru kita Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullah taala. Salam dan salam semoga securahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia dengan baik hingga hari kiamat kelak nanti. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, kita informasikan juga bahwasanya acara live interaktif ini juga dirilis oleh radio anggota TVC, di antaranya Radio Hang FM Batam, Radio Mas FM Solo, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio MD FM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, dan Radio Tuah FM Riau. Dan bagi pemirsa yang ingin bertanya langsung bisa menghubungi nomor 0331 5446 087 0331 5446 087. Dan alhamdulillah, sebelum kita masuki sisi tanya jawab atau interaktif, alhamdulillah telah ada bersama kita di studio ini pemateri kita Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini yang merupakan pengajar di Sekolah Tinggi Darussalam Islamiyah Imam Syafi'i Jember. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Kata ya Ustadz, udah lama nggak menemani antum Ustadz. Alhamdulillah kembali Allah mudahkan. Alhamdulillah. Yang insyaallah 1 jam ke depan saya bersama-sama untuk mendengarkan ilmu dari antum insyaallah Ustadz. Baik, seperti biasa Ustadz, untuk mukadimah di awal ini kita minta berupa nasihat Ustadz. Fadhil Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana ilman wa amala. Para pemirsa Fatwa TV dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya taufiknya dan kekuatan untuk menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kita. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Dalam kesempatan yang singkat ini, saya ingin memberikan sedikit pengingat untuk seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat yang banyak mengeluhkan sulitnya ekonomi di masa pandemi ini. Lakukanlah 3 hal yang insya Allah dengan melakukannya dengan sebaik mungkin, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan urusan ekonomi dari setiap diri kita. Yang pertama adalah banyaklah beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sulitnya ekonomi termasuk di antara musibah. Dan musibah itu biasanya sebab utamanya adalah kesalahan kita sendiri. Sebagaimana Allah firmankan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Musibah apapun yang menimpa kalian itu sebabnya adalah karena ulah tangan kalian sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah memaafkan banyak kesalahan kalian. Dan dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita.
sehingga musibah kurangnya harta akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang sebabnya yang hilang, yaitu dosa. Istighfar disebutkan oleh Nabi Nuh sebagai sebab datangnya rizki, sebab datangnya harta yang melimpah. Dan Allah abadikan perkataan Nabi Nuh itu di surat Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku pun mengatakan kepada kaumku, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya Rabb kalian itu adalah zat yang maha pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Apabila kalian beristighfar kepada Rabb kalian yang maha pengampun tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian itu akan menurunkan kepada kalian hujan yang lebat yang bermanfaat. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian harta yang melimpah, harta yang banyak, dan anak keturunan yang banyak juga. Ini ya, kata-kata ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan penjelasan kepada kita bahwa ini benar-benar sesuatu yang hakiki. Dengan istighfar Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan harta kita. Ini yang pertama. Perbanyak beristighfar di masa-masa sulit seperti ini, agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan musibah-musibah yang menimpa kita. Di antaranya musibah kurangnya harta. Kemudian yang kedua yang harusnya kita lakukan adalah sering-sering bersedekah walaupun sedikit. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, kita kan sedang kekurangan harta, bagaimana kita bersedekah? Makanya saya katakan tadi, sering-seringlah bersedekah walaupun sedikit. Berapakah harta yang ada di tangan kita, bisa kita sedekahkan sebagiannya. Misalnya kita punya uang 5.000, kita bisa bersedekah dengan 1.000 rupiah. Dan itu dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang besar. Karena kita hanya punya 5.000, 1/5 dari harta kita sedekahkan. Dan itu sesuatu yang besar. Kita punya uang 10.000, kita bisa sedekahkan 2.000 rupiah, bisa sedekahkan 1.000 rupiah. Yang penting banyaklah bersedekah di masa-masa sulit seperti ini. Manfaatnya besar, pahalanya besar, dan di antara pahala tersebut adalah Allah akan memudahkan urusan rezeki kita, urusan harta kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Apapun yang kalian infakkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya, dan dialah zat yang paling baik dalam memberikan rezeki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah menyabdakan, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Sedekah tidak akan mengurangi harta sama sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu juga telah bersabda bahwa setiap pagi turun 2 malaikat. Yang satu mengatakan, "Allahumma a'ti munfiqan khalafa." Yang satu mengatakan, "Allahumma a'ti mumsikan talafa." Ya Allah, berikanlah ganti yang baik kepada orang yang berinfak. Ini doanya malaikat bagi mereka yang mau bersedekah, mau berinfak. Dan doanya malaikat akan sangat mustajab karena mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang suci. Dan mereka adalah makhluk Allah yang mulia, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka berdoa dengan doa yang seperti ini, tentunya akan menjadikan kita yang bersedekah ya mendapatkan manfaat dari doa tersebut. Malaikat yang satu mengatakan, "Allahumma a'ti mumsikan talafa." Ya Allah, berikanlah kerugian kepada orang yang tidak mau berinfak. Makanya untuk memudahkan jalan rezeki kita, perbanyaklah untuk bersedekah. Sering-seringlah bersedekah walaupun nominalnya sedikit. Saya garis bawahi, walaupun nominalnya sedikit. Ingatlah sedekah agar masalah-masalah ekonomi kita menjadi lebih mudah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yang ingin Anda sampaikan dalam kesempatan kali ini, perbanyaklah berdoa.
Perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan urusan harta kita. Agar Allah melapangkan rezeki kita di masa-masa yang sulit ini. Kita perlu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, selipkan doa agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan-urusan harta kita. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Rabb kalian telah mengatakan, "Berdoalah kalian kepadaku, aku pasti akan ijabai untuk kalian." Aku pasti akan ijabai doa-doa kalian, ya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka jawablah bahwa sesungguhnya aku itu dekat dan aku akan ijabahi doanya orang-orang yang berdoa kepadaku. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah dengan janji tersebut. Ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan urusan rezeki kita, maka insya Allah Allah memberikan kemudahan untuk kita semuanya dalam masalah tersebut. Dan pilihlah waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa agar Allah Subhanahu wa taala lebih mendengar doa-doa kita. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam kesempatan yang sedikit ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya di masa-masa sulit ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga keimanan dan keislaman kita, tetap menjaga kita semuanya berada di atas jalan yang lurus hingga ajal menjemput kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair. Ini pembukaan ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik, kita bacakan soal pertama saat di pembukaan ini dari saudari Intan di Jawa Timur, Ustaz. Ustadz, apakah ada amalan lain selain berdoa yang sebaiknya dilakukan saat kita tahu musibah-musibah yang menimpa saudara-saudara sama muslim di belahan negara lain seperti Uighur, Rohingya, Suriah, Palestina, India, dan lain-lain? Ya, baik. Selain berdoa, ya kita bisa lakukan apa yang menjadi kemampuan kita, apa yang kita mampu untuk membantu mereka, ya. Kita bisa misalnya menyumbang, ya, atau memberikan bantuan donasi kepada mereka apabila kita punya kemampuan untuk itu, ya. Ini dan mereka sangat membutuhkan bantuan donasi, ya, meskipun memang menyampaikan donasi tersebut, ya, itu juga masalah tersendiri. Ada, ya, banyak halangan, ya, dalam sampainya donasi kepada mereka yang mengalami musibah-musibah itu. Tapi kalau misalnya bisa sampai ke mereka dan kita punya kemampuan untuk berdonasi, maka berdonasilah untuk mereka. Bantulah mereka. Taib. Yang kedua, ya, misalnya dengan menyampaikan berita tersebut kepada orang-orang yang punya kapasitas, yang bisa mengubah keadaan itu, sampaikan, ya, agar, ya, keadaan mereka bisa berubah dan menjadi lebih baik. Dan ada hal-hal yang lain, ya, yang bisa kita lakukan ketika melihat ada saudara-saudara kita sedang mengalami musibah, ya. Namun tidak semua orang bisa melakukannya. Yang semua orang bisa melakukannya adalah memang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengangkat musibah-musibah yang menimpa mereka. Ini bisa dilakukan oleh semua orang dan tanpa membutuhkan modal yang besar, bahkan tanpa modal sama sekali, hanya bermodalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Terutama di waktu-waktu yang mustajab, ya, kalau kita peduli kepada mereka, perbanyak berdoa untuk
untuk mereka. Dan jangan pelit ya berdoa untuk saudara-saudara kita, karena ada malaikat-malaikat yang mengaminkan doa kita dan mengatakan walaka bimithal. Amin walaka bimithal. Semoga Allah mengijabai doamu dan mudah-mudahan engkau mendapatkan sesuatu yang sama dengan apa yang engkau sebutkan dalam doamu. Taib. Allah Ta'ala alam. Jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasannya, semoga bisa dipahami. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, saat kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bersama siapa di mana? Dengan Wahyu di Tegal. Ya, silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Ana mau tanya kaitannya dengan tadi yang disampaikan Ustaz mukadimah untuk menghadapi ekonomi yang sulit gitu ya tadi. Iya. Yang kedua itu, yang tiga hal yang tadi disampaikan itu, yang kedua sering-sering bersedekah walaupun sedikit gitu ya. Iya. Artinya gini, kalau misalnya kita ada uang 100.000 misalnya, sementara kita masih ada tanggungan hutang dengan orang, Iya. sama nominalnya ya antara 50 sampai 100.000 lah, 100.000 lah, taruhlah 100.000. Kira-kira yang lebih diutamakan yang mana, Dad? Iya. Apakah kita harus bersedekah walaupun sedikit tapi menunda untuk membayar hutang, atau kita membayar hutang atau tidak bersedekah dulu? Sementara kita juga sendiri lagi membutuhkan uang tersebut untuk kehidupan sehari-hari. Taib. Seperti itu, Tat. Ya. Cukup Bapak. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama kita harus tahu ya keadaan hutang kita. Apakah hutang kita sudah jatuh tempo ataukah belum? Kalau hutang kita sudah jatuh temponya, maka kita punya kewajiban untuk menutup hutang itu. Maka di sini kalau memang tidak ada sisa, maka ya sudah, kita tidak bersedekah ketika itu, karena memang tidak ada uangnya. Tidak ada sesuatu yang kita sedekahkan. Kita hutang 100.000, sudah jatuh tempo, yang di tangan kita 100.000. Kita punya kewajiban untuk menutup hutang itu. Yang wajib didahulukan. Adapun sedekah sunnah, ya. Tapi kalau hutang tersebut belum jatuh temponya, maka kita bisa menunda pembayarannya. Kita bisa menunda pembayarannya. Kita sedekahkan sebagian kecil saja. Ya, misalnya kita sedekahkan 5.000 dari 100.000 itu. Mudah-mudahan dengan 5.000 tersebut Allah melapangkan atau membuka pintu rezeki kita dengan lebih lebar, sehingga kita bisa lebih mudah untuk menutup hutang-hutang kita. Ya, intinya lihat keadaan hutangnya, sudah jatuh tempo ataukah belum. Kalau sudah jatuh tempo, segera lunasi, karena itu kewajiban. Kalau belum jatuh tempo, maka tidak ada kewajiban untuk melunasi saat itu juga, tidak. Ya. Kalau kita ingin melunasi saat itu juga, ya maka itu sunnah, ya. Tapi menjadi wajib untuk melunasi hutang saat itu juga ketika sudah jatuh tempo, ya. Kalau belum jatuh tempo, kita bisa bersedekah dengan sebagiannya. Kemudian setelah itu ya kita berusaha untuk bekerja, ya, berusaha untuk mencari harta lagi. Mudah-mudahan dengan sedekah kita Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan rezeki kita. Ya. Taib. Jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya, semoga bisa dipahami. Baik, sudah ada penelpon yang berikutnya yang menunggu, saat kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Saya hamba Allah dari Kisaran. Ya, silakan Ibu. Ini Ustaz, anak saya kan waktu itu meninggal, udah 2 tahun. Sebelum meninggal tuh dia, setengah jam sebelum meninggal dia lalu membacakan Allahumma sholli ala Muhammad sholli alaihi wasallam wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi. Hari itu terakhir, akhir napasnya itu dia
memanggil lapas ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus udah itu hembusan napas terakhirnya. Saya mau bertanya apa dia meninggal dalam keadaan muslim itu. Baik. Dalam keadaan Islam itu aja Ustaz. Iya. Cukup Ibu. Ya, makasih Ya. Ustaz. Terima kasih Ibu Amballah di Kisaran. Silakan Baik. Ustaz. Iya, ketika seseorang ya memanggil-manggil nama Allah Subhanahu wa taala di akhir hayatnya, ya, dia menutup kehidupannya dengan memanggil-manggil nama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini isyarat yang kuat bahwa meninggalnya orang tersebut ya benar-benar dalam keadaan husnul khatimah. Ya, karena dia ingat Allah Subhanahu wa taala dan itu sesuatu yang sulit, ya. Sesuatu yang sulit. Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hatinya, maka tidak akan ada keluar kata-kata seperti itu, memanggil-manggil nama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tadi juga disebutkan banyak bersolawat, ya, dia banyak bersolawat sebelum meninggal. Ini juga tanda baik, ya. Termasuk di antara tanda husnul khatimah adalah ketika seseorang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan amal-amal saleh, melakukan amal-amal baik sebelum dia meninggal. Ya, dan itu ada pada diri orang tersebut. Walaupun ya orang tersebut tidak mengatakan la ilaha illallah, ya. Yang tahlil untuk penutup kehidupan ini ada hadis khususnya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah maka dia pasti masuk surga, ya. Walaupun orang tersebut tidak mengatakan la ilaha illallah, tapi dia masih dalam kebaikan, ya, karena menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak katakan bahwa ya Allah itu sama dengan la ilaha illallah, ya. Fadilahnya, keutamaannya sama, tidak. Tapi paling tidak ucapan ya Allah itu juga ucapan yang baik, ya. Karena di situ ada memanggil-manggil nama Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya hati dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu tentunya sesuatu yang baik. Wallahu taala alam. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian Ibu yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, sudah ada penelpon berikutnya saat yang menunggu, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Pak Rasid, Pak, di Jakarta Pusat. Silakan Bapak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Pak Rashid. Ini masalah tentang hutang Pak Ustadz. Uang saya dipinjam sama, masih ada hubungan saudara sih. Sudah 5 tahunan mungkin ya. Dan memang kebiasaannya dia ini minjam suka lambat atau kadang tidak jelas Pak Ustadz dikembalikan atau tidak. Dan pertanyaannya apakah misalnya ada yang mengatakan sebaiknya kalau disedekahkan lebih bagus gitu. Tapi saya berpikir kalau sampai urusannya nanti di akhirat kan dia bayar pakai pahala gitu Pak Ustadz ke saya. Ini yang mana ini yang baik Pak Ustadz? Apakah saya ikhlaskan? Nah, cara mengikhlaskannya itu perlukah diucapkan kepada yang bersangkutan atau tidak? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau ditanya mana yang lebih baik, apakah mengambil haknya di akhirat, yaitu mengambil pahalanya, ataukah disedekahkan ketika di dunia? Jawaban yang saya lihat lebih tepat adalah dengan mengatakan bahwa memaafkannya, merelakannya ketika di dunia lebih afdal. Ya, bersedekah dengan hutang tersebut atau piutang itu lebih afdal. Meskipun nantinya di akhirat, ya, orang yang memberikan piutang itu tidak bisa menuntut lagi, tapi dengan sedekahnya Allah Subhanahu wa taala
akan memberikan pahala yang lebih besar daripada hak yang dia relakan ketika di dunia. Ya, pahala sedekah tentunya lebih besar ya daripada hak yang sebenarnya dia boleh menuntutnya di akhirat nanti kalau dia tidak maafkan. Ya, asalkan sedekahnya dengan ikhlas ya. Jangan ketika bersedekah ya kemudian diungkit-ungkit terus. Itu malah akan mengurangi sisi pahalanya. Sudah sedekah. Kalau kita mampu bersedekah dan ringan bagi kita untuk mensedekahkan piutang tersebut, sudah relakan saja. Dan ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersedekah seperti ini, ya, kita bisa mendapatkan pahala yang besar. Ya, kita bisa mendapatkan pahala yang besar. Ketika kita memberikan piutang, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu seperti sedekah setengah nominalnya. Ini termasuk di antara pahala ya dari kita memberikan piutang kepada orang lain, dan pahala ini luar biasa sebenarnya. Kalau ada orang yang hutang 10 juta kepada kita, kemudian kita kasih 10 juta, itu seperti kita ya bersedekah dengan 5 juta, bukan nominal yang sedikit. Apalagi kalau kita benar-benar ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita memberikan dia waktu, sudah jatuh tempo dia tidak mampu, kita undur waktunya. Kita kasih tambahan. Itu juga di situ setiap harinya ya seperti orang bersedekah dengan nominal tertentu. Ini juga pahala lagi. Kalau kita sedekahkan di akhirnya, maka di sini pahala lagi. Maka kalau ditanya lebih banyak mana kita mendapatkan pahalanya, apakah dengan menuntutnya di akhirat ataukah dengan mengikhlaskannya ketika di dunia? Maka saya katakan lebih banyak pahalanya ketika kita mengikhlaskan piutang tersebut untuk dia ketika di dunia. Dengan catatan tadi ya, benar-benar ikhlas untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengungkit-ungkitnya lagi. Wallahu taala a'lam. Dan mengikhlaskan piutang tersebut sebenarnya cukup dengan hati kita. Tidak perlu kita sampaikan kepada dia, tapi lebih baiknya disampaikan sehingga semuanya jelas. Dia tahu dengan jelas ya. Bapak Rashid juga ya, tahu dan mantap untuk melakukannya. Katakan dengan terus terang saja. Atau bahkan kalau bisa mendatangkan saksi, datangkan saksi sehingga semuanya jelas. Dan saya ulangi lagi, jangan sampai diungkit-ungkit lagi kalau hal itu dilakukan. Mudah-mudahan dengan begitu Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya. Amin amin ya rabbal alamin. Allah taala. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian Bapak Rashid di Jakarta, semoga bisa dipahami. Baik, Masya Allah sudah ada penelpon berikutnya yang menunggu. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Saleh Haji di Bengkulu. Ya, silakan Bapak Saleh Haji. Ya, pertanyaan pertama, bolehkah ya riba bunga bank saya keluarkan ya dengan cara bersedekah gitu, Ustaz? Nah, yang kedua, apakah kita bisa dikatakan kita mengeluarkan sedekah untuk istri, sedekah untuk orang tua, sedekah untuk anak dan keluarga begitu? Bisa dikatakan sedekah itu, Ustaz? Cukup Bapak. Ya, yang ketiga. Pada saat subuh itu malaikat mendoakan yang sedekah. Gimana caranya kita bersedekah di saat subuh, Ustaz? Sedekahnya kemana waktu subuh? Nah, ada 3, Ustaz.
Cukup Bapak. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Silakan Ustaz. Ya, pertanyaan pertama apa tadi? Bunga bank yang Iya. disediakan Ustaz. Taib. Yang pertama yang ingin Anda sampaikan ya, menabung di bank konvensional pada asalnya hukumnya haram. Menabung di bank konvensional yang ada ribanya itu pada asalnya haram dan ini dosa besar. Karena ketika kita nabung, kita memberikan syarat kepada bank bahwa bank harus memberikan bunga atau riba kepada kita. Dan ini dosa besar dan yang banyak sekali ancamannya di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Maka pada asalnya ini diharamkan di dalam Islam. Ini menjadi dibolehkan dalam keadaan-keadaan yang sangat mendesak. Misalnya bisnis kita akan menjadi sangat sulit sekali ketika kita menabungnya atau rekening kita di bank syariah. Maka kita dibolehkan untuk menabung di bank konvensional. Atau misalnya kita punya kebutuhan yang mendesak untuk itu, gaji kita hanya disalurkan di bank konven, tidak bisa disalurkan ke bank syariah. Ketika itu kita boleh membuka rekening. Ya, intinya ada kebutuhan yang sangat mendesak untuk membuka rekening di bank konvensional baru dibolehkan. Itu pun setelah dibolehkan, kita harus melakukan hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari syarat riba itu. Kalau kita bisa mengajukan kepada bank untuk menghilangkan bunganya, maka kita punya kewajiban untuk melakukan itu. Kalau bank tidak punya pilihan itu, maka kita punya kewajiban untuk menyisihkan bunga. Kita punya kewajiban untuk menyisihkan ribanya. Menyisihkan riba ini ya karena itu bukan hak kita. Maka kita salurkan ke fasilitas umum ya. Ke misalnya penerangan jalan, ke pembangunan jalan, taman-taman di desa, fasilitas olahraga untuk masyarakat umum. Intinya ya fasilitas-fasilitas umum yang tidak berkaitan dengan ibadah kita bisa salurkan ke sana. Apakah boleh kita sedekahkan kepada fakir miskin? Banyak fatwa yang membolehkan. Ya. Banyak fatwa yang membolehkan kita boleh memberikannya kepada fakir miskin. Begitu pula kepada gharim, ya orang yang berhutang dan dia tidak mampu melunasi hutangnya padahal sudah jatuh tempo. Ini juga boleh diberikan uang hasil riba tersebut kepada mereka. Taib, yang perlu digarisbawahi di sini itu bukan sedekah. Tidak ada pahalanya. Ya, tidak ada pahala sedekah sama sekali. Karena apa? Karena itu uang haram. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan apabila sumbernya dari sesuatu yang haram. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha baik. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang baik. Kalau ini harta haram, maka tidak boleh. Maka dia tidak bisa mendapatkan pahala sedekah darinya karena itu aslan bukan hak dia. Itu bukan hak dia sama sekali. Bagaimana kita katakan dia bisa mendapatkan pahala dengan menyedekahkannya? Itu bukan hak dia. Itu uang haram. Ini yang harus digarisbawahi. Ustadz, berarti dibiarkan saja di rekening kita? Kita katakan tidak. Karena kita punya kewajiban untuk membersihkan harta kita dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dapat pahalanya bukan dari sedekahnya. Dapat pahalanya adalah dari tindakan kita
membersihkan harta kita dari riba. Karena itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan dalam syariat Islam untuk membersihkan harta kita dari sesuatu yang haram. Ya, kita dapat pahalanya di sini, bukan dengan menyedekahkan itu kepada orang lain karena itu bukan hak kita. Makanya tidak bisa dianggap sebagai sedekah. Ya, makanya jangan sampai iri kepada orang-orang yang bisa bersedekah dengan hasil ribanya dengan nominal sampai ratusan juta sampai miliaran. Ya, jangan terlena, jangan tergoda, ya jangan terpukau, jangan takjub dengan yang seperti ini. Karena itu bukan sedekah ya. Itu bukan sedekah dan orangnya tidak mendapatkan pahala dari sedekah itu sama sekali. Orangnya dapat pahalanya dari usaha dia membersihkan hartanya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Pertanyaan yang kedua, Waktu subuh bersedekah kapan kepada siapa gitu? Waktu sebelumnya ada sedekah pertanyaan. kepada keluarga, Ustaz. Iya. Taib, sedekah kepada keluarga apakah dikatakan sebagai sedekah? Saya katakan iya. Iya, karena itu memberikan kebaikan kepada orang lain. Kita bisa dikatakan bersedekah kepada istri ketika kita memberikan harta kita kepada istri. Kita bisa dikatakan bersedekah kepada anak ketika kita memberikan nafkah kepada anak. Kita juga bisa dikatakan bersedekah kepada orang tua kita ketika kita memberikan sesuatu kepada orang tua kita. Tidak ada masalah di sini. Bahkan itu termasuk di antara sedekah yang paling mulia. Ya, sedekah yang paling mulia. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya membandingkan antara sedekah di jalan Allah, sedekah untuk jihad fisabilillah, dengan sedekah yang kita berikan kepada istri kita, uang yang kita berikan kepada istri kita, itu lebih baik uang yang kita berikan kepada istri kita. Tentunya ini ketika dalam nafkah-nafkah wajib ya, dalam nafkah-nafkah yang wajib. Kalau misalnya istrinya sudah sangat berkecukupan, kemudian ada jihad fisabilillah yang sangat membutuhkan, ya bukan berarti kita tidak berdonasi untuk berjihad ya, untuk perang di jalan Allah, tidak ya. Ketika istri sudah sangat kaya raya, tidak membutuhkan sedekah kita, ya kita berikan kepada yang lain yang sangat membutuhkannya. Ya, taib. Yang ketiga adalah tentang sedekah di pagi hari. Bagaimana maksudnya Ustadz? Ada malaikat yang turun di pagi hari kemudian berdoa. Bagaimana bersedekah di pagi hari ini? Kita katakan malaikat tersebut turunnya di pagi hari, berdoanya di pagi hari. Bukan berarti yang bersedekah setelah itu tidak mendapatkan doanya malaikat itu. Iya, bisa difahami ya. Hadisnya hanya menjelaskan bahwa malaikat turunnya di pagi hari dan berdoa dengan doa itu. Bukan berarti orang yang bersedekah setelah waktu itu tidak mendapatkan doanya malaikat ini. Tapi orang-orang yang bersedekah setelahnya pun masuk dalam doanya malaikat itu. Masuk dalam doanya malaikat itu. Jadi tidak harus ya bersedekah setelah sholat subuh langsung bersedekah, tidak harus seperti itu. Ya, kapan mudahnya kita bersedekah, maka bersedekahlah di waktu itu. Dan dengan bersedekah maka kita akan masuk ke dalam doanya malaikat tadi. Wallahu taala alam. Ustaz, sedikit tambahan mungkin maksud dari pertanyaan kedua juga bisa yang sedekah untuk keluarga di sini asal dari bunga bank tadi, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Iya. Kalau kita katakan bahwa bunga dari bank itu bukan hak orang tersebut, ya, maka secara mutlak tidak boleh disedekahkan. Ya, tidak boleh disedekahkan kecuali kepada orang fakir, orang miskin, orang gharim yang ada beberapa fatwa dari para ulama yang membolehkannya. Tapi kalau orang yang tidak miskin, ya tidak boleh kita sedekahi dengan harta itu, karena itu bukan harta yang bisa disedekahkan.
itu bukan haknya dia aslan. Ya, maka dia salurkan ke fasilitas umum lebih baik, ya. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian Bapak Saleh Haji di Bengkulu, semoga bisa dipahami. Baik, kembali kita mengajak pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio untuk bertanya langsung, bisa menghubungi nomor 0331 544 6087 0331 544 6087. Baik, saat kita bacakan soal berikutnya. Ada pertanyaan dari Saudari Guntari Sukma Nurwidi di Jawa Tengah, Ustaz. Ustaz, apa hukumnya jika kita memberi salam kepada orang lain sementara kita nggak tahu kalau orang ini agamanya bukan Islam? Akan dijatuhi hukum dosa atau tidak, Ustaz? Iya. Sebaiknya kita ucapkan salam, ya, selama kita tidak tahu orang tersebut muslim, orang tersebut non muslim atau kafir. Selama kita tidak punya anggapan yang besar bahwa orang tersebut adalah orang kafir atau non-muslim, maka kita anggap ya dia seperti mayoritas penduduk Indonesia. Ya, mayoritas penduduk Indonesia muslim. Kalau kita hidup di negara mayoritas seperti ini, maka pada asalnya seseorang itu muslim karena itulah kemungkinan terbesarnya. Baru ketika ada anggapan yang besar dalam hati kita bahwa orang tersebut non-muslim atau kafir, baru ketika itu kita tidak memulai untuk mengucapkan salam kepada dia. Ya. Bisa difahami dengan baik, ya. Ya, Syekh Abdul Razak yang pernah ditanya dalam masalah ini. Beliau katakan, sudahlah, sebarkan salam. Ya, sudahlah, sebarkan salam. Itu amalan yang mulia. Selama kita tidak tahu dia kafir atau tidak punya anggapan yang besar bahwa dia kafir, sudah, ucapkan salam kepada dia. Karena apa? Ya karena memang kita hidup di negara yang mayoritas penduduknya adalah kaum muslimin. Sehingga orang yang kita temui ya kemungkinan besar adalah orang muslim. Tapi ini juga bisa berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Misalnya di daerah yang di sana mayoritas penduduknya adalah non-muslim. Mayoritas penduduknya orang kafir. Maka hukumnya menjadi berbalik. Kita tidak boleh mengucapkan salam di daerah tersebut kecuali kita yakin bahwa yang kita temui adalah seorang muslim. Atau kita punya anggapan yang besar bahwa yang kita temui adalah seorang yang muslim. Hukumnya berbalik menjadi seperti itu. Kenapa? Ya karena hukumnya kembali kepada dzan kita. Kalau kita bisa yakin, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa, maka kembali kepada dzan kita atau persangkaan kita yang besar. Jadi kalau kemungkinan besarnya non-muslim, ya kita tidak boleh salam kepada dia. Kemungkinan besar ini maksudnya dalam pandangan kita. Dalam pandangan kita. Dan bisa berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Orang lain melihat kemungkinan besar ini non-muslim. Kita melihat kemungkinan besar itu muslim. Maka kita boleh mengucapkan salam kepada dia, sedangkan teman kita tadi tidak boleh salam kepada dia. Karena dikembalikan kepada dzan masing-masing. Ya, dzan ini maksudnya adalah persangkaan seseorang yang kadarnya lebih besar. Ya tadi kemungkinan besar dalam pandangan dia apa? Itulah dzan. Ya, wallahu taala alam. Sedikit tambahan, bagaimana misalkan orang kafir sendiri benar-benar kafir yang mengucapkan salam kepada kita, apa yang harus kita jawab gitu, Ustaz? Ya, kita jawab dengan mengatakan waalaikum. Waalaikum. Iya, waalaikum saja. Sudah cukup. Jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, sudah penelpon yang menunggu, saat kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Rosmini di Pacitan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Rosmini, silakan.
Ya, kami ingin bertanya, ada keluarga itu non-muslim sekarang, dulunya Islam, tapi sekarang non-muslim, kemudian dia diberi cobaan sedang sakit. Kemudian keluarganya itu, termasuk anak menantu saya, minta didoakan, mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah. Itu di dalam syariat kita gimana itu? Saya kok gimana gitu, Ustaz? Baik, bisa Terus datang. yang kedua, di dalam sela-sela itu sholat tahajud itu umpamanya kita baca istighfar itu apa termasuk mengada-adakan apa termasuk yang dibolehkan? Umpamanya 2 rakaat salam, terus kita sambil istirahat sebentar baca istighfar. Itu bisa apa enggak? Terus yang ketiga, gaji suami yang sudah meninggal itu termasuk waris apa bagaimana itu? Kok saya mendengar itu katanya itu termasuk warisan yang harus dibagi. Terus gimana kalau seperti itu? Cukup Ibu. Iya, terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Taib, Masya Allah pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Yang pertama tentang Keluarga murtad. keluarga yang murtad, ya, kemudian dia sakit. Kemudian dia sakit, ya, bagaimana apakah kita boleh mendoakan kesembuhan untuk dia? Maka jawabannya adalah dibolehkan untuk mendoakan kesembuhan, walaupun doa itu tertuju kepada orang kafir, bahkan orang murtad, ya, karena ini masalah duniawi, ya, masalah kesehatan ini masalah duniawi, dan sebaiknya kita banyak mendoakan agar dia mendapatkan hidayah. Doakan kesembuhan dan doakan agar dia diberikan hidayah kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memberikan bantuan kepada dia pun tidak ada masalah. Kalau misalnya dia sakit, dia butuh untuk pengobatan, ya, membeli obat, atau butuh biaya untuk rumah sakitnya, kita boleh membantunya. Terutama apabila dengan seperti itu hatinya akan terbuka kembali untuk Islam, maka semangatlah untuk membantunya. Ya, mudah-mudahan dengan begitu hatinya terketuk, hatinya terbuka kembali untuk masuk Islam lagi. Apalagi itu masih kerabat kita. Yang tidak boleh adalah mendoakan maghfirah, ya, agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Ini tidak boleh, ya, mendoakan seperti ini untuk orang-orang yang kafir atau non-muslim ini tidak diperbolehkan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni mereka. Nabi Ibrahim alaihi salam dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendoakan ayahnya ketika sudah nyata ayah tersebut tidak mau menerima dakwahnya Nabi Ibrahim, bahkan memusuhinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilarang juga untuk memintakan ampun ayahnya, begitu pula ibunya. Karena, ya, kedua orang tua beliau sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis, ya, tidak dalam keadaan Islam, ya, sehingga kita juga demikian. Kalau misalnya ada orang-orang walaupun kerabat kita yang paling dekat, ya, kalau dia di luar Islam, maka kita tidak boleh mendoakan ampunan. Adapun mendoakan kesehatan tidak ada masalah. Mendoakan sukses dalam hal dunia tidak ada masalah. Mendoakan agar urusannya dimudahkan tidak ada masalah, karena ini urusan dunia. Yang tidak boleh adalah urusan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridha, agar Allah meridai dia, ini tidak boleh, ya. Rahmat, semoga Allah merahmati dia, ini tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan rela, Allah akan sangat murka kepada hamba-hambanya yang tidak mengakui syariat yang Allah turunkan kepada
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Intinya mendoakan kesembuhan dibolehkan. Dan alangkah baiknya untuk banyak mendoakan dia untuk mendapatkan hidayah dan kembali kepada Islam. Baik. Pertanyaan yang kedua tentang di sela-sela tahajud. Iya. Istighfar. Apakah boleh memperbanyak istighfar di sela-sela tahajud? Sangat dibolehkan. Itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat, ya. Di dalam surat Adz-Dzariyat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabil ashari hum yastaghfirun." Dan mereka banyak beristighfar di waktu-waktu sahur. Ya, waktu itulah waktu tahajud, waktu salat malam. Ya. Kemudian di dalam surat Al-Imran Allah juga memuji orang-orang yang demikian, ya. Wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu sahur. Maka untuk melaksanakan anjuran ini, kita bisa melaksanakannya di sela-sela tahajud kita. Tidak ada masalah sama sekali. Itu bentuk penerapan kita terhadap dalil-dalil yang menganjurkan kita untuk memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan terakhir tentang gaji suami yang meninggal jadi warisan. Suami yang sudah meninggal, maka semua hak miliknya menjadi milik ahli waris, kecuali yang diwasiatkan. Itu pun sebatas sepertiganya saja. Lebih dari sepertiga dia tidak berhak. Ya, dia tidak berhak berwasiat lebih dari sepertiga. Kalau dia mengecualikan sepertiga hartanya, maka yang sepertiga itu bukan milik ahli waris. Tapi kalau dia tidak mengecualikan sama sekali, maka semua hak milik mayit itu menjadi milik ahli warisnya. Dan gajinya ketika dia sudah meninggal itu juga menjadi milik ahli waris, sehingga harus dibagi sesuai dengan hukum waris. Ya, wallahu taala alam. Ya, Masya Allah, jazakumullah khairan atas jawab penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, kita bacakan soal berikut. Nah, Ustaz, dari Saudara Pandi di Jakarta, Ustaz. Ustaz mau tanya tentang safar. Jika saya akan melakukan perjalanan, contoh dari Jakarta ke Sukabumi, saya berangkat setelah sholat maghrib. Pertanyaannya, apakah saya boleh menjamak qashar sholat isya di waktu maghrib? Khawatir jika saya sholat di Sukabumi badannya sudah lelah. Lantas pertanyaan kedua, jika saya sudah sholat isya di jamak qashar di waktu maghrib, qadarullah saya tidak jadi safar karena alasan tertentu. Pertanyaannya, apakah saya sholat isya lagi di masjid ataukah tidak sholat lagi, Ustaz? Taib. Yang paling afdal ya ketika kita berangkat setelah maghrib, ya, dan diperkirakan nanti di tempat tujuan masih waktu isya, yang paling afdal adalah sholat maghrib dulu di tempat tinggal, kemudian setelah itu sholat isya di tempat tujuan atau di tengah jalan. Ini yang paling afdal. Namun apabila kita perkirakan nanti akan sulit sholat isya di tengah jalan, atau nanti akan kelelahan sekali ketika sampai di tempat tujuan, maka di sini kita dibolehkan untuk menjamak salat maghrib dan isyanya, ya. Kalau yang ditanyakan dalam kasusnya salat maghrib dan isya, kita boleh menjamak salat maghrib dan isya di waktu maghrib, walaupun sebelum kita keluar dari rumah. Dan ini ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Tapi saya menguatkan pendapat yang membolehkan. Kita dibolehkan untuk menjamak salat maghrib dan isya sebelum safar apabila keadaannya seperti tadi. Perkiraan kita sholat di jalan susah, atau kita sangat lelah sekali nanti, atau kesusahan sekali ketika sholat di tempat tujuan. Taib. Ketika kita dibolehkan menjamak, bukan berarti kita boleh qashar.
Bukan berarti kita boleh qasar. Kenapa? Karena menjamak sholat itu hubungannya dengan kebutuhan yang mendesak. Adapun qasar itu hubungannya dengan safar. Orang yang belum safar, dia tidak boleh mengqasar, tapi dia boleh menjamak ketika sangat membutuhkan untuk menjamak. Ya, seperti orang sakit. Ya, orang sakit dan dia misalnya sulit untuk sholat di setiap waktu, dia boleh menjamak karena udzur sakit. Padahal dia tidak safar. Atau hujan misalnya, hujan. Dibolehkan kita menjamak sholat karena adanya udzur hujan. Maka menjamak itu hubungannya dengan kebutuhan yang mendesak untuk menjamak. Adapun qasar itu hubungannya dengan safar. Maka kalau ingin menjamak karena kebutuhan yang mendesak untuk itu, silahkan menjamaknya. Salat maghrib 3 rakaat, salat isyanya 4 rakaat. Tapi pertanyaan yang terakhir, ketika dia punya keinginan untuk safar, kemudian diurungkan safarnya, padahal dia sudah menjamak, maka saya katakan ulangi saja salat isyanya. Kenapa kita pelit ya untuk salat di waktunya? Ulangi saja. Karena ternyata dia tidak butuh untuk itu. Ternyata dia tidak ada kebutuhan untuk menjamak. Apalagi sebagian ulama mengatakan tidak boleh sama sekali menjamak kalau misalnya kalau misalnya masih di rumahnya. Ya. Maka ulangi saja salat isyanya. Wallahu taala alam. Jazakumullah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami, dan sepertinya pertanyaan terakhir yang baru saja dijawab, Ustaz. Dan kita coba jazakallah khairan atas waktu dan ilmu yang memberikan kepada kita sebuah manfaat. Dan pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio rahimakumullah, untuk pertanyaan yang belum bisa kita jawab, semoga bisa kita jawab di pertemuan berikutnya insyaallah. Dan terus saksikan acara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Adapun berbagai informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan Fatwa TV bisa diakses di website www.dewanfatwa.com. Ini yang dapat kita sajikan pada kesempatan ini. Syukran wa jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Hadis yang mengandung kaidah fikih, ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat.